Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zelna Natalia. Saya mahasiswa dari Universitas Insan Cita Indonesia, Prodi Digital Neuropsikologi. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS PIO, yakni tugas yang ketiga, yaitu menganalisis dampak inovasi program pelatihan dan pengembangan Yayasan Asyamil Bontang. Dimulai dari peningkatan kompetensi dan kinerja sumber daya manusia, yaitu satu, harus pemahaman mendalam. Jadi staf lebih memahami tugas dan tanggung jawab terlebih dahulu, tentang tupoksinya, tentang tanggung jawab dan tugas-tugas apa yang wajib dikerjakan. Ya, yang nomor dua, percaya diri dan adaptif. Jadi staf menjadi lebih terampil dan adaptif terhadap perubahan. Jadi staf itu harus siap sedia tatkala perubahan di suatu yayasan Asyamil di sini tiba-tiba berubah. Jadi dia harus sudah siap dan lebih terampil serta kreatif. Untuk yang nomor tiga, efisiensi operasional. Jadi mengurangi kesalahan dan meningkatkan efisiensi yayasan. Metode pelatihan inovatif, yaitu inovasi pelatihan seperti blended learning, experiential learning, atau coaching berbasis nilai keislaman akan meningkatkan kompetensi seluruh sumber daya manusia atau staf atau karyawan yang bekerja di yayasan Asyamil tersebut. Memperkuat budaya organisasi. Yang pertama ialah proaktif, yaitu terhadap tantangan zaman. Jadi mengikuti zaman, ya. Jadi jalannya yayasan mengikuti zaman. Dua, berbasis nilai Islam, yaitu progresif dan solutif. Nomor tiga, pembelajaran berkelanjutan, yakni mendorong lifelong learning, gitu ya. Menciptakan suasana kerja sehat dan kolaboratif, menjadikan yayasan organisasi pembelajar yang adaptif. Meningkatkan kepuasan loyalitas dan karyawan dengan apa? Yang pertama, apresiasi. Dengan apresiasi terhadap sumber daya manusia, maka staf atau karyawan yang bekerja ya merasa dihargai. Dua, loyalitas. Memberikan loyalitas terhadap staf atau karyawan, cenderung lebih loyal terhadap karyawan. Nomor tiga, kontribusi. Ini termotivasi untuk memberi kontribusi lebih besar kepada yayasan. Hal ini akan menurunkan tingkat turnover dan menjaga kontinuitas program dalam yayasan tersebut. Daya saling institusional yang meningkat, jadi menjadi rujukan lembaga pendidikan atau keagamaan di Kalimantan Timur. Itu termasuk ke dalam visi dan misi Yayasan Asyamil. Juga targetnya yaitu menjadi rujukan lembaga pendidikan di Kalimantan Timur. Dua, menarik mitra strategis dan donatur karena profesional dan inovatif. Jadi yayasannya akan terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, fasilitas, dan hal-hal yang berhubungan dengan yayasan tersebut sehingga menarik mitra untuk bekerja sama dengan keprofesionalannya itu. Tiga, memiliki posisi tawar lebih tinggi dibanding yayasan lain. Transformasi citra yayasan. Jadi implementasi pelatihan inovatif mengubah sebuah citra yayasan menjadi institusi keagamaan yang paling relevan di era digital sekarang ini, dan menjadi tempat belajar dan bekerja yang kredibel, modern, serta punya daya tarik generasi muda, karena semua orang tertarik dengan keagamaan yang dibungkus di era digital. Kesimpulan dan dampak menyeluruh. Inovasi pelatihan Yayasan Asyamil Bontang meningkatkan kompetensi, produktivitas, serta kemampuan sumber daya manusia. Selain meningkatkan kemampuan, Yayasan Asyamil Bontang yang bergerak di bidang training ini itu juga memberi motivasi kepada sumber daya manusia, sehingga sumber daya manusianya menjadi lebih termotivasi dalam bekerja dan bekerja sama bersama Yayasan Asyamil. Ini memperkuat daya saling organisasi secara menyeluruh, menunjukkan yayasan ini mampu mengembangkan strategi manajemen SDM yang adaptif dan unggul. Karena yayasan ini percaya bahwasannya SDM yang bagus akan menghasilkan yayasan, sekolah, dan lembaga ini juga menjadi bagus. Dari SDM, maka semuanya terbentuk menjadi bagus.
Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf, bila banyak kekurangannya juga mohon maaf. Sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.